zakat fitrah dan zakat mal itu di tengah COVID ini himbauan dari NU gimana konteksnya teknisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin Nahrawi, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Sebelah kanan saya Sekretaris Kiai Sueb, sebelah kiri saya Wakil Ketua Pak Ustadz Insinyur Ahmad Saifuddin. Tentu saya menghimbau kepada seluruh dari 17 kabupaten kota, jangan menunggu zakat fitrah, zakat mal dikeluarkan pada waktu satu nisab. Dengan keadaan mudarat ini penting agar supaya secepatnya, itu penting, tidak masalah zakat fitrah, zakat mal dikeluarkan saat ini, hukumnya tidak ada masalah. Artinya inilah pentingnya sampai nanya kepada NU agar supaya kita ini supaya sadar, orang yang punya harta semuanya yang kewajiban untuk zakat mal, zakat fitrah, keluarkanlah sekarang. Tidak ada masalah karena ini dalam keadaan mudarat. Tidak harus 1 tahun gini keluarkan, tidak usah. Jangan menunggu itu. Ini keadaan mudarat. Dalam pandangan usul fikih, darurat itu ad-darurat tubihul mahdurat idza adami nuqsani anha. Itu penting karena mudarat boleh saja dikeluarkan zakat mal, zakat fitrah, tidak usah menunggu nisab 1 tahun, tidak usah. Tapi yang penting kepada seluruh rakyat di Sumatera Selatan, terutama kaum Nahdien, jemaah Nahdien dari 17 kabupaten kota, ayo deh dengan adanya COVID ini, mari keluarkan zakat mal, zakat fitrah pada awal-awal yang begini. Karena banyak kebutuhan, tentunya para masakin, para du'afa yang membutuhkan. Nah ini sangat diperlukan ada kebijakan, jangan sampai menunggu 1 tahun. Tak usah, artinya diperlukan sekarang ini pun bisa. Tidak usah lagi menunggu nanti tidak usah. Itu. Karena apapun yang namanya sedekah, misalnya as-sadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu menolak bala, kata Nabi. Ada bahasa lain, hadis Nabi, as-sadaqatu tatba'u maitatasu. Sedekah itu ialah menolak dengan mati jelek, tidak husnul khatimah. Itulah pentingnya sedekah itu. Ketika orang sedekah, maka Allah, kata Nabi, padiyastad, pasti ditambahi. Tidak mungkin akan berkurang harta itu ketika kita mensedekahkan harta-harta kita. Untuk besarannya, Cak, zakat sendiri dan untuk mal itu berapa gitu, Cak? Ya gini, artinya perhitungan 2,5%. Tapi kalau zakat fitrah ya biasa, ya kurang lebih kalau diuangkan itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo, kira-kira 35 lah, 35 atau 30, 35 lah kira-kira 1 orang. Jadi ini penting sekali supaya ya kita ini ya ada kepedulian, tidak usah menunggu sampai di tanggal 30 Ramadan. Sekarang pun boleh. Selain beras dan uang, Cak, kan sekarang ini di tengah COVID, apa boleh sedekahnya APD gitu? Menurut saya yang namanya zakat fitrah ya beras lah itu dan uang. Kalau APD ya sifatnya boleh-boleh saja. Sumbangan itu. Ya sumbangan. Karena banyak sekarang ini di dalam COVID-19 banyak menerima ya donatur dari manapun. Ya apa saja APD apa boleh aja. Cuma jangan zakat fitrah dikasih APD. Kalau orang Madura misalnya ya jagung, karena dia memang makan jagung. Kalau di timur misalnya makan tepung, ya tepung. Kira-kira untuk begitulah kira-kira. Untuk yang ini, Cak, yang masih ada mungkin salah 1 atau 2 masjid yang menggelar salat tarawih. Nah, mungkin ada himbauan sedikit lah. Saya selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, ayo deh musala dan masjid kita tidak usah menantang pemerintah.
Itu penting supaya masjid dan musala yang ada tidak usahlah tarawih dulu untuk menghindari COVID-19. Karena bagaimanapun itu adalah ada aturan-aturan kita. Kata Nabi, laulan nidham la halakan nas aikal bahaim. Seandainya tidak ada aturan maka rusaklah manusia ini. Aikal bahaim sama dengan binatang. Ini penting. Ya ayyuhallad kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ya pemerintah. Di tingkat provinsi ya gubernur, di tingkat kabupaten kota ialah kabupaten, bupati dan wali kota. Di tingkat nasional ya presiden tentunya. Dengan himbauan-himbauan yang begini itu perlu sekali karena bagaimanapun kita ini menurut aturan-aturan. Jangan sampai ya diatur tidak mau, diatur tidak mau. Ini namanya ya gimana? Harusnya kita ini perlu musalla dan masjid, ketua masjid dan ketua musalla. Ayo deh dari seluruh kabupaten kota, 17 kabupaten kota, terutama warga Nahdlatul Ulama, tolong jangan menyelenggarakan salat tarawih bersama, Jumat bersama, tentu tarawih bersama, witir bersama, kita enak di rumah lah. Ikuti bagaimana perintah-perintah pemerintah agar supaya kita menjaga supaya penularan COVID ini tidak cepat